Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Misteri Pojok bareng gue Bang Jeb. Apa kabar kalian semua? Semoga nonton video ini sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang ingin menciptakan kisah misterinya. Nah, kita sambut ini dia, Bang Rahmat. Bang Rahmat, apa kabar Bang Rahmat? Sibukannya apa nih Bang Rahmat nih? Ya, hari ini sih masih kerja bang. Sibuk kerja. Nah, ini abang kira-kira yang mau diceritakan kisah misteri sejak kapan nih bang? Abang kejadian misteri itu bang? Ya kalau itu sih dari kecil bang ya. Saya udah bisa ngelihat ya beda kayak orang normal lainnya. Kadang suka ngomong sendiri kayak gitu. Sampai sekarang pun saya masih suka ngomong sendiri. Ya kalau kata orang tua sih, saya dari lahir itu memang agak susah ya kan. Udah coba pakai dukun beranak, ternyata nggak bisa-bisa, akhirnya manggil kiai setempat baru bisa lahir lah. Oh, jadi waktu abang itu mau lahiran itu udah kemana-mana, udah dukun beranak, ke kiai, dari orang. Ini cerita dari orang tua abang nih. Kita dari orang tua karena ya, lahirnya itu agak susah memang lahirnya. Terus pengalaman-pengalaman dari kecil ya memang saya kadang suka mimpi, kadang habis sholat, entah sholat wajib atau sholat jumat tuh kadang saya suka ngeliat kayak patilasan tuh dari kecil kayak gitu. Oh, itu dari abang masih SD, Masih SD sering ngeliat penjelasan yang nggak wajar gitu. ya, saya diliatin mulu itu baik dari mimpi, kadang habis sholat itu diliatin patilasan ke pohon gede itu. Saya belum tahu itu di mana dan punya siapa saya belum tahu. Tahu-taunya ya sekitar tahun 2010 saya ketemu guru ngaji saya, pembimbing saya dari Cimone, itu baru tahu itu ternyata itu ada patilasan di Gunung Sindur. Jadi pas waktu 2010 itu akhirnya abang ketemu sama mantan guru abang atau guru abang nih? Guru pembimbing. Guru pembimbing abang waktu 2010 di Tangerang nih berarti ya? Tangerang, daerah Cimone, dari Cimone. Daerah Cimone, Tangerang. Nah itu guru abang itu ada pesan apa tuh dari dia? Ya dia cuma bertanya apa yang saya alami dari kecil kan, dari kecil ternyata dikasih tunjuk itu adanya di Gunung Sindur. Jadi dapat info ada di Gunung Sindur ya. Lanjut bang. Nah itu kan ya saya berangkat nih bertiga sama kawan kan ke Gunung Sindur, saya coba tanya. Nah ternyata pas sampai sana ketemulah saya dengan guru kuncinya gitu kan. Nah ketika saya berhadapan dengan guru kuncinya, lalu guru kunci itu bilang, kemana aja deh, udah puluhan tahun nggak kemari-mari, banyak yang ngaku-ngaku keturunan gini. Nah, akhirnya dengan itu kan saya bertanya nih, maaf pak, bapak ngomong sama saya, bertanya gitu betul kuncinya. Nah lalu guru kunci bilang, bukan ngomong sama kamu deh, itu ngomong di belakang kamu. Nah kayak gitu bang. Akhirnya saya kasih penjelasan ke guru kuncinya, guru kunci bilang, apa yang kamu lihat deh selama ini itu ada di bawah, kata patilasannya gitu. Akhirnya kan saya sama kawan-kawan saya ke patilasan tersebut. Ternyata alhamdulillah bang, bener apa yang saya dari kecil yang saya lihat, baik dari mimpi, baik dari sholat gitu. Ternyata bener itu patilasannya bang. Oh, jadi abang itu pertama ngalamin dari mimpi ke pentilasan itu. Tapi abang 2010 itu baru ketahuan nyata langsung ke tempatnya itu ya. Jadi diarahin ke guru kuncinya, ke patilasan tersebut, ke pohon, baru saya ke atasnya tuh ada itu. Nah ke atasnya patilasan itu ada makam dengan ada patilasan itu. Nah disitulah saya coba tawasulan kan di pos itu. Pas saya tawasulan itu nongol lah itu kayak orang jubah putih udah ngubung yang rupanya itu ada 9 tuh nongol, 9-9-nya pas saya tawasulan kan. Nah saya tanya namanya siapa, dia disebutlah saya ini. Akhirnya setelah selesai tawasulan baru saya balik lagi ke guru kunci tersebut. Saya tanya, apa benar pak dari sekian patilasan itu ada 9 yang jubah putih yang undang-undang dan namanya Syekh Gulung ini nih, kata jadi benar itu dia. Oh, jadi abang ke pentilasan itu ketemu sama sosok 9 jubah putih Ya. Nah juga abang ngobrol nggak sama 9 jubah putih itu bang? Ngobrol ya, kan saya tanya ke teman, maaf yang siapa namanya, bilang Syekh Buyut gitu. Oh Syekh Buyut lah itu. Syekh Buyut Gulung gitu. Dia bilang saya adalah pimpinan dari Syekh Wali 9.
Jadi kurang paham tuh maksudnya apa sih wali 9 apalah tertinggi dari Sia dulu apa itu kurang paham bang. Cuma dikasih taunya seperti itu. Dan setelah dari pelatihan itu lanjut saya ke guru tersebut, saya tanya apakah benar namanya ini, benar deh ini namanya. Itu yang selama ini saya ngimpi dari kecil, tapi baru ketahuan ya sekitar tahun 2010 dengan guru pembimbing saya ngarahin ke arah Gunung Sindur. Ya karena memang kalau dari sejarah cerita nenek saya langsung, waktu nenek saya perawan itu katanya dia dari Tegal, itu zaman Belanda, itu dia diubur-ubur penjajah, dia lari ke Gunung Sindur. Awal mulanya di ubur-ubur penjajah dari Gunung Sindur, waktu Gunung Sindur zaman hutan belantara, kata nenek saya, disitulah nenek saya bertahan hidup, baik dari makanan, binatangnya kan, mungkin ya yang tahan juga apa belajar ilmu juga di Gunung Sindur, itu asal usulnya. Oh jadi asal usulnya itu nenek abang itu dulu berguru atau belajar di Gunung Sindur itu? Ya itu dari Tegal diburu-buru sama lagi zaman penjajahannya, lagi perawannya katanya. Jadi menetaplah dia di Gunung Sindur. Nah, jadi anak indigo itu ya ada capeknya juga bang. Saya udah pernah ngebuang dulu, saya udah pernah ngebuang. Saya udah pernah ngebuang, saya coba katanya beli minyak 5 panca, dibuang. Kira nggak bisa-bisa juga bang sampai sekarang. Seperti itu bang. Beli minyak 5 panca. Itu maksudnya nama minyaknya atau ada 5 macam minyak tuh? 5 macam bang. 5 panca itu 5 warna. Oh habis biaya gede lah, dibuang. Setelah interaksi saya kayak masukan begitu kan, tiba-tiba ini saya kayak bolong di belakangnya, kayak bolong. Terus saya ngucap katanya, kata anak kan yang pada di situ, kalau saya dibuang anak ini akan mati gitu. Karena memang saya dari lahir udah mendarah daging kayak gitu. Nah seperti itu. Dan juga banyak lah bang lah kejadian yang aneh-aneh yang saya alami dari kecil gitu. Misalkan kayak contoh ada apa nih di sini, ada apa ini di sini, ada apa ini, itu ada yang ngasih tahu kayak gitu bang. Udah tahu bang, ada yang ngasih tahu. Ya, contoh ya bang, ya kasih contoh. Saya kan pernah kerja di bandara nih kan, pas di parkiran ya ada orang di belakang berdua bang. Dia bilang kalau bahasa Sundanya incu itu cucu, incu pulang nanti jangan lewat jembatan Robokor, lewat jembatan tol. Udah info kayak gitu kan. Nah terus saya ngel bang, kalau jembatan Robokor, ada itu jalur dari saya lagi berjalan, saya berdua sama saya kan. Tiba-tiba tahu saya ada kebo gitu, tabrakan gitu kan, sampai semua pada keluar tuh ke taksi. Tapi anehnya itu motor kagak jatuh bang. Oh motor kagak jatuh. Yang saya lihat mah yang jatuh ini, yang tabrakan sama saya itu di warna kecil. Bang maaf bang, saya badan saya itu masuk ke dashboard gini. Ini sini saya lupa bang, kena kunci. Jadi masuk dalam saya tabrak. Tapi motor tetap berdiri bang, saya pegang sampai standar segini. Makanya orang pada heran, kok motor kagak jatuh berdiri aja kayak gitu, kayak udah ngeganjel gitu. Jadi posisinya tuh abang ada yang bisikin di parkiran jangan lewat jembatan situ. Harusnya lewat jembatan tol, jangan jembatan gede gitu kan. Tapi saya ngeyel kayak gitu bang. Makanya teman saya juga bingung, kok bisa tabrakan gitu. Saya jadi bingung, saya udah mulai takut bang. Nah akhirnya setelah mau ke pernikahan saya ngomong sama temen ini, jangan kemana-mana lah, tapi kayak ke tangga depan gitu kan. Ya kita ke pasar aja. Akhirnya saya kan ke pasar, yang biasanya saya lewat rel itu motor tuh kagak naik bang. Itu motor saya gas kagak naik itu ke rel. Nggak biasa kayak gitu kan. Saking lamanya, tiba-tiba belum hati nih kayak was-was. Pas saya lihat ke kiri itu kan rel panjang, saya lihat ke kanan kan tikungan tuh rel. Nah tiba-tiba kayak dengan bisikin bang, awas incu kan kalau kata orang Sunda, awas ada kereta kayak gitu kan. Nah akhirnya saya ngomong sama saya, coba dong cari kayu gitu kan. Saya gas, akhirnya nggak bisa juga. Akhirnya saya baca Bismillahirrahmanirrahim, saya gas. Itu pas motor keluar dari rel itu kereta langsung bus. Wah di situ saya bang udah bingung, bulu perbangun namanya. Makanya kalau telat per detik aja itu udah beda alam kan sama nabi saya. Di situ ya mungkin Allah masih sayang kali bang ya, saya bang ya. Setelah baca Bismillah, ban keluar rel itu kereta langsung shit, lewat itu. Di situ saya udah bilang Allahu Akbar. Saya nggak mau, saya bilang sama Nabi, saya nggak mau pulang sini lagi, kita muter aja ke desa sebelah. Nggak apa-apa jauh dikit, yang penting selamat. Gitu kan. Kayak gitu bang. Oh jadi akhirnya abang muter lebih jauh lah, dan nggak lewat yang tempat tadi itu. Ya, karena saya pikir ya ini penyakit, saya bilang nih. Ini yang lebih baik muter lah, tapi kita nyari aman kayak gitu bang. Lanjut. Oke bang, ngopi dulu aja bang, biar nyantai bang, ngopi dulu aja bang.
Nah, lanjut bang. Pernah kayak gitu bang, saya punya mantan ya, ini mohon maaf ya kalau yang mantannya nonton ya, orang Sukabumi Cicurug. Ya kan, saya udah 2 tahunan lah ya sama dia kan. Nah, saya libur tahun baru kan pulang ke Sukabumi tuh, ke rumah mantan. Nah, selepas saya sholat maghrib gitu ya, sama kayak gitu bang. Terus saya lihat pacar saya tuh, mantan saya tuh Incu, lihat pacar kamu nikah, tapi bukan sama kamu, orangnya tinggi juga. Terus saya bilang, sama siapa? Gua nanti nikah pas tanggal lahir kamu, gitu kan. Nah, sehabis pikiran selesai, jadi panggil dong mantan bang ke dapur. Yang kapan? Kalau orang tua udah nanyain aja nih, kita kan udah lama. Terus saya jawab, ya udah nanti pas tanggal lahir, kayak gitu kan, saya asal nyebut aja. Di situ pas tanggal 1 bang, tanggal 1 Januari gitu. Nah, dapat sekitar bulan April, bulan Mei, itu saya cekcok bang, ribut sama pacar saya itu ribut, pisah kan. Nah, nggak lama tiba-tiba dia resign bang, resign dari pabrik. Mantan istri abang itu tadinya kerja. Enggak, ini yang pacar, yang orang Sukabumi. Oh, pacar. Jadi dia resign, dia pamitan ke anak-anak kan, ke seluruh karyawan kan. Nah, itu terakhir saya bang, dia manggil saya kan, dia bilang minta maaf sama ini, nah, gue mau resign, sekarang gue mau tinggal di Bogor. Dia bilang, ngapain jauh banget ke Bogor gitu kan, gue udah nikah, kata dia. Oh yang bener, saya gitu sambil saya bertandain kan. Dia bilang, serius gue nikah? Itu bawa bukunya bang, buku nikahnya, tunjukin ke saya bang. Pas saya lihat itu tanggal lahir saya itu bang. Di situ langsung biru, ya Allah, saya bilang kenapa 2 kali ya kejadian dari ngimpi itu jadi kenyataan. Ya kenyataan banyak bang, pengalaman sih ya banyak ya bang, banyak banget kalau saya cerita ya. Cuma waktu pengalaman ke Semarang gitu kan, waktu mau jenguk anak ke Semarang, ya namanya saya kan meskipun saya orang Jawa, orang Purbalingga, cuman saya udah tahu nama jalan ke Semarang kan udah nggak ada SIM, itu sekitar tahun 2013. Nah, kata orang tua saya, emang tahu jalan ke Semarang? Ya, saya bilang kan, ya namanya orang pulang kampung pasti ribuan orang bang, gampang kan tinggal bertanya. Pada saat itu saya bawa motor ya kan, saya nggak ada SIM. Cuma dalam hati saya nih, udah kepikiran nih pulangnya gimana gitu kan. Mungkin berangkatnya bisa, mungkin pulangnya agak susah nih bang ya kan. Nah tiba-tiba saya berangkat subuh gitu kan. Pas saya mau berangkat itu ada yang ya kayak sebelah kiri nih ada yang bisikin kan bang. Ya udah Incu, gak usah khawatir, pulang nanti di alas korban sana. Nanti ada anak muda yang nungguin. Nah kamu yang akan nganter pulang dia nanti sampai Bekasi. Nah selanjutnya saya udah nyampe sana kan. Pas pulang ya itu saya udah kepikiran aja tuh bang, mungkin ya sampai Cirebon mungkin masih selamat ya gitu kan, tahu jalan. Mungkin ke Kerawang saya kurang paham kan. Nah tiba-tiba pas nyampe alas korban itu sekitar jam 1 siang itu ada banyak apa sih penjual es kelapa gitu kan, yang pakai sirup Di jalan itu ya. Nah di situ saya ngerti di depannya ada motor nih bang. Saya pikir motor ini kan mau minggir itu mau istirahat kan gitu kan. Makanya saya pengen saya barengin tuh biar ada teman ngobrol. Nah pas saya ikutin di belakang rupanya dia tidur bang. Itu jahat kalau dia kegalangan gitu kan. Nah di situ saya langsung mikir, oh berarti ini bukan mau istirahat kan. Saya kira saya mundur gitu kan ke tukang es kelapa. Di situ saya mesen es kelapa sambil berpikir kan gimana ini pulang ini ya kan. Nah tiba-tiba ada anak muda bang datang nyamperin saya. Nah dia nanya dari mana, dia cuma bilang dia ngambil ke sebatang kun bambu. Dia bilang, kamu tahu nggak artinya kun bambu? Dia bilang, saya nggak tahu. Saya bilang, terus dia bilang, kamu orang bisa deh ya? Enggak, saya bilang saya nggak bisa apa-apa. Nah akhirnya saya ngobrol lama. Nah disitulah saya bang dikawal bang, dari alas korban dikawal itu bang, hampir rumah dia di daerah Jababeka Bekasi gitu kan. Nah dikawal sampai Pemalang, ada penutupan jalan. Saya mencari situ bang, bang. Tuh saya makin bingung aja kan, kemana nih orang, saya ngambil jalur bang. Nah ketemu lagi di daerah Tegal apa gimana, ditungguin sama di jalan bang. Ketemu lagi, saya di situ saya merokok lagi di warung ngopi apa gitu kan. Dikawal lagi dia bang sampai rumah. Nah setelah nyampe rumah sekitar jam 3 subuh, di situ di komplek ya, rumah dia kan komplek. Nah di situ saya ditemenin tuh bang, dikasih makan, dikasih rokok, dikasih apa, dipanggil teman-temannya seperti komplek. Di situ saya ditemenin bang sampai sekitar pukul 5:30. Terus saya dianterin lah sampai Kalimalang gitu. Dia bilang nanti kamu lurus aja ya bang ya, lurus mentok, kamu belok kanan tuh ada Pulau Gadung kayak gitu kan.
Nah di situ bang, alhamdulillahnya, makanya kalau dia nonton ini saya mau bilang makasih gitu, udah ngawal saya dari Alas Roban sampai Bekasi tuh bang. Ya mungkin apa yang dibilang itu sebelum berangkat ya Allahu alam bang ya, tapi itu jadi kenyataan bang, benar-benar jadi kenyataan tuh. Makanya Jadi- kalau yang nonton itu saya ngucapin makasih kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya yang nolongin si Abang Rahmat ini waktu pas di Alas Roban sampai ke Bekasi, terima kasih itu Bang ya. Ya ada lagi bang ya, waktu itu saya hampir lah mau dibilang ya mau jatuh di Gunung Salak. Oh jadi Abang kejadian naik gunung. Ya naik gunung sama kawan-kawan. Saya masuk dari Cicurug Sukabumi ya, Cicurug Sukabumi. Di situ kan ada rumah saudara kawan saya di situ lah. Kita camping di sana ya kan. Camping itu buat tenda. Nah kata temen di atas ada air terjun, nggak salah ya. Cuma katanya sih udah kering gitu. Nah akhirnya kita ke atas nih bang nyari air ya kan. Ya memang salah saya juga sih bang, orangnya jahil lah gitu kan di gunung. Saya nyari air sama kawan-kawan itu 4 orang. Pas nyari air ternyata kan kagak ada air, rupanya air terjun itu kering bang. Jadi nah ini ada pelaron bang, ada pelaron itu mungkin dari warga ya, dari warga itu dialirin ke atas gunung atau gimana. Akhirnya saya punya inisiatif bang, itu pelaron saya bolongin pakai pisau bang. Oh dibolongin Bang. Dibolongin pakai pisau, sudah mendapatkan air. Nah, pelaronnya saya tutup pakai batang, saya ikut tuh pakai apa, plastik. Nah itu jalan setapak itu mungkin sekitar 30 cm bang ya. Setelah ngambil air itu saya berbalik badan bang, itu saya kepleset bang, kepleset. Nah pada waktu itu kan saya megang apa sih, apa lentera apa gimana yang dari botol platinum kan yang dikasih sini. Pas saya kepleset botol itu jatuh bang ke jurang, sebelah satu jam kering itu kan, itu meledak bang dia kemarin. Nah di situ badan saya udah di luar, udah nggak nginjek tanah bang. Oh, Ya misalkan contoh nih, ini tanah nih, ini badan saya udah di luar bang. oh berarti udah mau ke jurang tuh ya? Udah, cuma alhamdulillahnya ya kayak selangkangan saya, mohon maaf ya, tangan saya ini kayak ke anu paron, kan ada paron tuh di samping tuh, badan saya itu ke tangkap paron gitu bang. Cuma posisi saya pegangan rumput begini bang, jadi badan saya semuanya udah di apa, udah di paron ini, di luar saya pegang rumput. Nah di situ saya nangis bang, di situ saya seumur umur tuh nangis ketakutan bang. Berarti lu tuh udah hampir jatuh tuh Bang ya ke jurang gunung. Wah, Gunung Salak tuh ya? Hampirnya tuh bang, ya alhamdulillahnya saya juga bingung bang ya, itu paron saya, paron saya itu bisa nampung berat badan saya bang, itu bisa nampung berat badan saya itu. Posisi saya udah di luar, saya sambil pegangan begini, saya pegang rumput, ini saya selangkangan saya tuh ke gajah pelaron, jadi saya nangis bang, nangis. Cuma dalam hati saya kan, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya istighfar. Terus saya ngucap dalam hati, ya Allah, masa hamba jadi tumpal gunung Salak kayak gitu kan. Bisa udah nangis. Nah tiba-tiba anak saya ini pengen ngangkat saya kan, saya bilang jangan, takutnya kalau nggak kuat sayanya jatuh atau dia keseret gitu ngikutnya. Akhirnya anak-anak ambil inisiatif, ya udah tuh kan pas saya pegang rumput begitu, ini tangan saya dikasih batang kayu, terus yang satu lagi megang keras saya, yang satu lagi diikat pakai kopel. Bang tau kopel zaman sekolah dulu? Iya tahu ya. Itu diikat pakai kopel bang, badan saya diikat pakai kopel, dipegangin sama yang belakang, yang tengah megang kerah, yang satu megang batang. Itu dengan kompak 1, 2, 3 itu saya ditarik bang ke atas bang. Nah di situ saya udah, ya Allah, saya ngaku salah bang, karena udah jahil mau jauh paron yang warga aliran ke gunung. Oh itu aliran air ya, Air, buat warga ya. Dari situ saya pulang bang, saya nggak mau lagi dari situ, saya takut pengalaman saya itu bang. Makanya kalau kadang ketemu anak nih, kalau lagi ngobrol, waktu itu siapa ya yang mau mati di Gunung Salak, nangis. Nah, ya alhamdulillahnya ya, mungkin Allah masih sayang bang ya, cuma sebatang pelaron itu bisa nampung berat badan saya bang. Kalau secara logika nggak mungkin bang, tapi itu bisa nampung berat badan saya, posisi saya di luar, bisa selamat karena pelaron doang gitu bang. Untungnya tuh Abang kesangkut palaron ya. Pelaron, jadi emang badan saya ini udah di luar, cuma pegangan rumput doang gitu bang. Itulah pengalaman saya bang. Kalau dibilang bang, lolos dari maut. Oh lolos dari maut yang kedua nih ya berarti Iya. ya. Yang tadinya kan di rel, terus ini di Gunung Salak. Salah. Nah ada juga bang ya, saya ketemu orang pinter kayak gitu ya. Sebenarnya sih bukan orang pinter ya, ini yang dibilang orang-orang apa, Orang bisa lah orang gitu. bisa cuma penipu lah saya bilang bang. Oh penipu. Penipu ya pada waktu itu. Nah bos ini pas jelang malam, bos saya ini ngajak, yuk ikut gua. Kemana bos?
udah lu ikut aja katanya. Nah, saya ngikut kan namanya bos dari bos Ya, gitu kan. Tiba-tiba dibawa ke orang pinter gitu. Saya bertanya dalam hati, ngapain ke sini? Ya, pikiran saya, ya mungkin bos punya urusan kali gitu kan. Nah bos ini masuk ke dalam sekian menit. Nah bos ini keluar manggil saya, masuk ke dalam dipanggil. Saya bilang, oh bos, ngapain bos? Kan nggak ada urusan nih, mari. Udah masuk aja, nanti diarahin ke sana gitu. Nah pas sampai dalam, saya disuruh megang benda apa itu bang, kayak rokok gitu, panas. Saya megang tuh panas bang segini, cuma kenapa tuh orang itu megang ke panas ya kan? Dalam hati saya nih, wah ini orang hebat juga bang gitu kan. Karena dengan mata kepala saya sendiri kan, setelah ngobrol-ngobrol, tangan saya disalaman gini, dibacain bang. Terus saya bangun tuh, punya saya dalam badan tuh bangun. Nah disitulah bang, abang tahu koinan cepean zaman dulu bang, yang koin wayang. Oh iya, ya. Itu nggak tahu itu cairan apa, dikasih cairan begitu tempelin ke sini saya bang. Ini ada buktinya bang bosnya nih. Ditempelin, dia bilang kamu masih kuat gitu kan. Kamu dari mana? Nama saya punya saya bangun kan, saya masih sadar kok, yang saya ucapin tuh saya tahu, cuma saya dikendalin kayak gitu bang. Ditempelin begini, masih kuat, masih. Kamu dari mana? Saya bilang saya dari Gunung Sindur kayak gitu kan. Saya masukin botol apa begini kan, saya masih ingat. Silakan aja masukin botol kalau mau mampu gitu kan. Terus saya dua itu bang model yang sambil ditempelin cairan apa itu. Nah akhirnya mungkin sekitar 30 menit ya, mungkin si dukun ini, orang benar ini ya mungkin udah gerah kali bang ya. Dia ngambil golok bang, tahu abang golok yang potong ayam yang gede, ditempel ke saya bang, ditempelin ke leher saya. Terus dia bilang, kamu masih sanggup nggak, masih kuat nggak? Tiba-tiba kan saya sadar, saya bilang gini, maaf bang, yang namanya hodam itu kalau digorok nggak bakal putus lehernya. Tapi kalau saya manusianya, fisiknya, kalau digorok pasti luka gitu. Nah di sini saya udah mulai kayak marah lah, kayak kecewa gitu kan. Cuma pas ada gitu saya bilang, gua perih doang bang, perih itu kayak ibarat kayak kita ke sundut rokok gitu kan, perih. Nah saya pulang lah bang, saya tanya sama orang tua saya, mah ini leher kenapa kok bisa perih gini? Nah pas orang tua saya lihat, astagfirullahaladzim, itu leher tuh bolong kenapa? Lah kok bolong? Orang nggak sakit kok, cuma perih doang. Itu bolong dipotong bang, itu bolong bang, hampir tembus tulang putih leher sini. Nah di situ rame lah bang kan, orang tua saya mau ngelaporin ini dukun palsu ini ke pihak polisian, mau laporin. Lu berobat bukannya ibaratnya sembuh, malah pada bolong leher gitu kan. Nah disamperin sama bos saya itu kan, kita pertanggung jawabannya dong bang, karena udah luka bolong. Biasanya nggak mau tanggung jawab, cuma bilang udah kasih lidah buaya sembuh. Nah disitulah akhirnya rame-rame perenggaran warga. Saya dipanggil lah, ada bapaknya teman saya itu Haji ya kan. Saya dipanggil, dia bilang, lu kenapa leher bolong gitu? Biasa dibawa ke si anu gini. Itu mau tahu nggak? Itu sebenarnya air keras. Nah, akhirnya diunjuk itu bang ke ukuran korek. Ini bukan air keras kayak gini. Iya, Pak Haji bener. Ini sebenarnya air keras kata gitu kan. Cuma dia ada penangkal lah. Kenapa dia megang nggak panas? Karena udah ada penangkalnya. Terus dia bilang Haji ini bilang, kalau manusia normal dikasih air keras kayak gitu, gak bakalan kuat. Ya karena yang dilawan dukun di badan lu itu pendamping lu yang melawan, makanya lu gak sakit atau enggak. Nah besoknya saya ke dokter itu kan, ke klinik. Kata dokter, Dek bagusnya kamu gak mati, ini udah tembus sampai ke tulang belakang sini. Oh, jadi lu ke dokter periksa kata dokternya untung nggak mati karena udah sampai tembus ke tulang putih. Nah situ saya berobat tuh bang selama 3 bulan. Lama kelamaan nih kayak bubusuk bang, kayak bubusuk. Setiap mandi saya tutupin pakai karung kresek gitu. Berobat tiap minggu malah nggak sembuh bang, malah kebusukin. Akhirnya alhamdulillah ya, mungkin karena belum jodoh kali ya ke klinik. Akhirnya ada tuh depan rumah saya tuh ya, orang Jawa Timur lah, nenek itu kan. Dia cuma pakai kayak rempah-rempah gitu, di punya ditempel sama dia bang, ininya bang. 3 hari alhamdulillah itu langsung rapat jadi daging. Karena cuma kayak rempah-rempah doang gitu, bukan obat. Itu rempah dipunya dulu kali ya sama nenek itu. Nah, sama nenek itu dipunya. Cuma dia bilang kenapa nggak kemari? Ya saya bilang kan kagak tahu, saya bilang namanya belum jodoh gitu. Jadi cuma dipunya di 3 hari permanen bang, langsung jadi daging dia sembuh. Itu neneknya kira-kira masih ada nggak ya? Kalau saya sih pernah kasih itu ada, cuma ya udah nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, makanya juga makasih sama Mbak Nu juga kan, orang tuanya itu yang udah ngobatin saya kayak gitu kan. Kayak gitu bang ya. Kalau sebenarnya jadi
anak kayak indigo gitu ya begitulah bang resikonya bang tahap. Ya udah bang. Makasih nih bang ya udah mau Guys, mampir. gimana cerita dari Bang Rahmat? Semoga kalian bisa ambil hikmahnya. Oh ya, buat kalian yang mempunyai kelebihan atau mempunyai ilmu lebih dari Yang Maha Kuasa, ingin menyembuhkan Bang Rahmat, silakan hubungi. Ada di deskripsi ya. Oke, yang belum like video ini silakan like dan belum subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.